nu mantak muji mah cenah lihat disangkana bikin muji itu boga anu halus leuwih dipatul begitu enggak dipuji mah lain leuwih halus urang muji ka memuji memuji teh leuwih halus di jang kuring gitu pangabisana naonna di bidang naonna di segala rupana pada dewe teu beuih jana naonna gini nya ya kan bisa naon eta kan puji lu mah gitu kelebihan jadi kan berarti nggak kelebihan kalau pada ayat kelebihanan dipuji hote seperti menguji kelebihannya pamajikan dipuji rajin masak tak kumaha itu melayani suami dengan ikhlas dengan baik puji memuji gitu berarti kan eta sokat tahu Mas Biki mana Ngapunten ke Ibu, Pak Imam dan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sibukkanlah dirimu untuk mencela dirimu sendiri manakala engkau sedang dipuji oleh makhluk atau orang lain. Di sini yang dimaksud celalah dirimu adalah hati kita atau hati kita semuanya harus sibuk mengatakan mencela terhadap nafsu kita. Cara gampangannya gini, contoh langsungnya. Ketika saya menciptakan saya sendiri ya Pak, saya nggak mau menciptakan orang lain. Ketika saya ke Tembong itu selalu Pak Manten tuh sering muji ya. Mas Vicky jauh-jauh ya dari Benerge datang ya, hujan di lakonan katakanlah. Namun untuk neangan naon mesti gitu ya tak. Ya, mesti ya Pak Manten teh. Kabeh dipuji nggak cuma saya. Sering Pak itu dipuji terus guys. Itu pasti ada dua hal yang terjadi dalam diri saya ya, antara iman dan nafsu saling cek sunana teh bertabrakan. Maka yang dimaksud sibukkanlah dirimu untuk mencela dirimu sendiri adalah sibukkanlah iman itu untuk mencela nafsu kita. Walasu nafsu ibaratnya ya, hati mengatakan gitu. Kamu itu kesini cuma dilempangkan Allah, cuma digerakkan Allah. Kok kamu masih ingin dipuja dan puji ya? Kok kamu masih mumbul ketika mendengar ucapan seperti itu? Berarti engkau itu sudah memakai selendangnya Allah. Sibukkanlah hati untuk berzikir seperti itu. Maka akhirnya iman menang dan mengatakan, oh iya, ketika kita mendengar ucapan seperti itu dari beliau Pak Manten, secara syariat kita mendengar dari mulut beliau, tetapi hati mengatakan sing muji tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pak Manten bisa menggerakkan ucapan seperti itu, hak datangnya adalah dari Allah yang menggerakkan, kalamnya Allah. Dan kita pun menyadari kalau pujian itu bisa menyembelih kita, artinya ya menjembelih nafsu tadi harusnya ya. Sehingga nafsu akhirnya lenyap, diri itu lenyap. Nafsu itu adalah nun faksin, artinya diri, pengakuan dalam dirinya. Sehingga sembelihlah pengakuan dalam dirimu bahwa dirimu yang berperan. Itu kunci sejatinya Pak. Kalau masih dalam perjalanan saya ke Tembong masih berperan, oh niat ini dari diriku, bukan mentajalikan niat dari Allah. Terus dalam perjalanannya masih mengakui aku yang berjalan, tidak mengingat bahwa ini di perjalanan Allah, maka disitulah leher kita itu belum tersembelih, cek sunana teh. Maka pujian yang dilontarkan oleh Allah sejatinya itu adalah untuk menyembelih keakuan dalam diri kita sejatinya Pak ya. Agar apa? Agar iman yang hak mengatakan sejatinya yang berperan Allah dan yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muaranya apa? Ketika Pak Manten muji seperti itu,
dalam hati iman mengatakan, oh bukan aku yang dipuji, tetapi Allah sedang memuji dirinya sendiri. Karena apa? Sejatinya yang memerankan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyembelihan dalam nafsu kita itu sudah betul-betul terjadi, Pak. Ya. Jadi itulah yang dinamakan zikir yang senantiasa mementokkan bahwa semua yang kita pandang itu adalah Allah. Kalau masih muncul akunya alias nafsu yang muncul tadi, maka celalah terus ya. Caranya dicela karena nafsu itu pengennya ya dipuja dan puji, Pak, nafsu itu, Pak. Maka dicela gitu loh, Cak Sunana teh. Jangan malah diumbar gitu ya, Pak Sunana teh. Jangan malah dipuji. Ketika Pak Manten udah muji, kita muji diri sendiri akhirnya. Oh, aing gitu ya. Nah, itu. Harusnya istighfar dengan mencela dirinya sendiri, malah dipuja dan puji. Wis dipuja Pak Manten, dipuja sama dirinya sendiri. Akhirnya apa? Ya itulah. Justru malah bukan tersembelih nafsunya, justru malah hidup nafsunya. Ya. Maka ketika muncul nafsu seperti itu, ya itu pasti muncul, Pak, karena kita manusia ya. Pasti muncul, tetapi lekas-lekaslah ketika muncul seperti itu, lekaslah kembali kepada Allah. Artinya apa? Segera sembelihlah nafsumu dengan mencela nafsumu sendiri. Oh alasu, dalam hati mengatakan, oh alasu nafsu, kamu itu masih aja ya ibaratnya nggak adeli cara Jawane gitu ya. Terserah bahasa apapun, intinya kalahkan nafsumu sekalah-kalahnya. Udah tahu ya ibaratnya semua yang memperjalankan Allah, yang mendatangkan Allah, masih ingin dipuji-puji, sana minggat itu ibaratnya, cak gampangan kayak gitu. Itu yang sering saya amalkan ibaratnya. Akhirnya apa? Nafsu minggat sendiri, Pak ya. Itulah akhirnya iman yang menang. Jadi itulah pertempuran yang dikatakan Rasulullah, yang paling berat di akhir zaman adalah antara melawan dirinya sendiri tadi, Pak. Itu kuncinya apa? Kunci agar kita bisa menang seperti itu adalah terapkan zikir adzikru bisiril asror, zikir yang terus melihat Allahnya, Pak. Sampai diri kita tuh habis sehabis-habisnya. Sampai orang lain yang memuji itu habis sehabis-habisnya juga. Tidak untuk kadele cek sunan teh dengan iman kita. Yang terlihat adalah Allahnya yang memerankan semuanya. Disitulah yang diletakkan, dimaksudkan dengan kemakrifatan hati kita. Meskipun yang ngucap adalah Pak Manten secara syariat, tetapi hati kita hak mengatakan Allah yang berperan, Pak. Allah semua yang berperan. Maka itulah kunci agar kita menang melawan pujian dari orang lain. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita sampai muji ya? Muji, contoh Pak Manten kan muji saya itu ya. Pak Manten pun juga harus menerapkan adzikru bisil asror ya. Boleh secara syariat mengatakan mulut ini memuji orang lain, tetapi hati mengatakan hak bahwa Mas Fikikit sing kadiyake juga digerakkan Allah. Saya berkata ini pun sing gerakake Allah. Jadi tidak ada pengakuan dalam diri Pak Manten memuji makhluk ya. Karena yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Secara iman kita nggak boleh memuji makhluk, Pak. Nggak boleh. Secara iman loh, Pak. Maka biar aman, nyatakanlah, tajalikanlah bahwa itu saat itu adalah Allah sedang memuji dirinya sendiri. Khotim ala khotim. Manakala waktu itu Pak Manten tidak melihat Allahnya dalam diri ini, semisal yang menggerakkan, yang mendatangkan, maka sama aja apa makhluk memuji makhluk, Pak. Itu masih kategori apa? Dalam keadaan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Pak Manten jadi takjub ya dan sebagainya ya. Jadi membanggakan fikihnya katakanlah atau makhluknya. Itulah. Nanti jamaah juga bisa jadi membanggakan fikihnya, memuja-muji, menyembah ya. Mendewa-dewakan dan sebagainya. Kalau sama-sama tidak melihat Allahnya yang berperan. Itu Pak salah satu yang mencela nafsu, mencela diri dan menyembelih tadi. Kira-kira apa tadi yang belum terjawab lagi? Apa tadi yang ditanyakan Mang Uci tadi ya? Saya nanya yang lain, Pak, Mas Uci. Okay. Masalah yang dijelaskan Mas Uci. Tadi kan berarti kan menyembelih nafsu itu kan ada dua pilihan itu. Okay. Dua pilihan. Terus hubungannya dengan ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kan katanya
Siratal mustaqim itu ada yang berjalan merangkak, ada yang secepat kilat, bahkan ada yang merondong gitu ya. Itu supaya yang secepat kilat itu mas yang berpikir ke sana gitu, maksudnya perang di hati itu gimana caranya mas, maksudnya itu kalau kita merenung dulu seperti Pak Manten tadi katakan atau gimana langsung kita harus melihat bahwa sejatinya yang bisa mempercepat atau memperlambat itu adalah Allah, Pak. Itu dulu yang pertama, bukan dari diri kita. Kan kita menyadari, kita tergantung kita gitu kan ya. Selama ini kan bisa cepat atau lambat kan tergantung kita gitu ya. Sadari dulu bahwa cepat atau lambat itu datangnya dari Allah. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, agar kita bisa cepat seperti itu, kita harus punya yang pertama adalah ilmunya dulu, Pak. Ilmunya dulu. Bagaimana mungkin hati bisa bercahaya manakala damarmu tidak ada cailatung nak? Cailatung pinuh pun kalau Allah tidak berkehendak menyalakan, selamanya poek, Pak. Kesombongan, ria, mengagungkan anak, istri, harta dan sebagainya. Itu hal yang sudah lumrah terjadi di alam dunia ini. Itu manakala penuh cailatung tetapi tidak dinyalakan cahaya ma'rifatnya oleh Allah. Maka yang dimaksud istinah siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan yang betul-betul cepat melihat Allahnya. Ya. Kuncinya adalah adzikru bisiril asror. Zikir yang langsung mentajalikan Allah semata yang ahad. Yang hidup Allah, yang berperan Allah, yang dipuja-puji Allah, yang memiliki zat Allah, yang memiliki sifat Allah. Contoh, engkau memiliki sifat Rahman Rahim, jangan engkau akui itu sifat datang dari dirimu. Saya punya jadi orang yang dermawan, jangan engkau akui itu dermawan dari dirimu. Langsung tajalikan Allah yang dermawan. Ya. Jadi kalau pengen secepat kilat itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi orang yang cepat meniti siratal mustaqim adalah orang-orang yang ahli zuhud, ahli ma'rifat kepada Allah. Dan itu prosesnya adalah ilmu, amal, dan istiqomah. Ilmu harus kita terus isi cailatungna. Ya. Ibarat cailatungna kakara masih saetik tentang ilmu kemakrifatan, maka coro dinyalakan oleh Allah sedikit lagi padem. Ya. Nanti dinyalakan lagi nunggu cailatungna ayak deui gitu. Maka sibukkanlah dirimu untuk terus getol mencari ilmu, babakan hati, nyeret dirimu kepada Allah semata. Tidak ke duniawi, tidak ke apapun selain Allah, tidak. Karena masih banyak yang masih mencampur adukkan antara ibadah yang kita laksanakan dengan kepentingan duniawi. Masih banyak. Dan itu bukan tujuan yang diinginkan Allah. Artinya masih ada kemusyrikan di dalam hatinya. Itu yang belum membawa kita selamat di dunia wal akhirah. Nah, bukan berarti itu salah, enggak. Tetapi makomnya itu tadi ada yang rongkok itu ya seperti itu, Pak. Jadi lama ya. Ada yang bahkan mungkin ngesot ya. Enggak masalah karena makomnya sendiri-sendiri, Pak. Dan semua adalah penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saran kami kaitannya dengan Isra Mi'raj, ayo sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, apa itu Isra dan Mi'raj? Isra adalah sempurnanya laku dohir, Mi'raj adalah sempurnanya laku makrifat kepada Allah. Kuncinya apa? Rasulullah dibelah dulu dadanya. Artinya apa? Terimalah dulu, bukalah hatimu, legowo dulu untuk menerima dinul haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu Allah akan mencuci hatimu dengan ilmu tadi, ya. Laksana air zam-zam yang akan membersihkan dulu hatimu, karena hati kita masih banyak kekotoran, Pak. Ya, banyak nafsu yang masih terus mengumbar diri kita. Manakala hati kita masih belum dibersihkan oleh Allah, nggak mungkin kita Isra dan Mi'raj. Nggak mungkin kita dari rumah ke sini dikatakan Isra, belum tentu. Apalagi Mi'raj, manakala hati kita belum dicuci oleh air zam-zam ilmu kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kuncinya untuk jembatan Siratal Mustaqim itu sejatinya saat ini, Pak. Ya, saat ini. Nanti itu adalah manifestasi dari saat ini.
siratal mustaqim kita saat ini. Jadi bukan nanti itu bisa kita kira-kira ini mau ngerondong apa mau secepat kilat tuh nggak bisa, Pak. Di ayena cek sunana teh. Ketemu Allah pun juga di ayena ya. Tidak nunggu nanti ya. Nanti itu adalah manifestasi dari saat ini. Jadi sungguh rugi bagi orang yang nunggu ketemu Allah nanti, itu sungguh rugi ya. Karena ketipu kebanyakan, Pak. Ya, ketipu. Ya, dia mencari Allah nanti nunggu di akhirat, tetapi saat ini nggak mau ketemu Allah, ya sudah. Di sana apalagi ya. Karena di dunia saja dia tidak pernah mau ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan Allah bukan dengan diartikan berjumpa seperti ini, enggak, ada ilmunya untuk menerangkan ke arah situ, amal dan istiqomahnya. Jadi pelan-pelan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada lagi Pak Muji? Dan alhamdulillah. Itu mohon maaf, mungkin apakah kita simpulkan atau bagaimana? Secara kalau memang disimpulkan, kesimpulannya adalah Pak, Qul huwallahu ahad, itu tidak hanya kita menuhankan Allah yang esa, enggak, tetapi kita harus mengesakan Allah di dalam hidup kita ya. Sehingga leburlah termasuk diri kita dan ruh kita dan jasad kita. Artinya apa? Memandang semua yang berperan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah proses agar kita menuju ke ahadiyah, agar menjadi ahad, Qul huwallahu ahad yang betul-betul nyata di dalam jiwa kita. Itu baru dikatakan kita selamat fid dunya wal akhirah, dan juga bahagia dunia dan akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-soleha, dan juga semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru kalam billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.